Shalom saudara. Ya, ini benar agenda Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana gitu. Saya habitatnya di Ambon. Saya mengembalakan 34 tahun di sana. Ya, hari ini usia saya 74. Jadi kalau digabung 100 lah kira-kira gitu ya. Gitu. Nah, saya mengikuti. Kalian punya pengajaran, kalian tidak kurang pengajaran di sini. Jadi saya nggak coba menggurui, saya berbagi dengan kalian, ya, gitu. Tema kalian tentang keluarga, itu isu paling penting, paling banyak. Oke, kalau saudara baca Alkitab, nggak ada satu manusia yang baik di situ. Mereka dipakai begitu luar biasa, tapi background mereka hancur semuanya. Artinya gini, Alkitab bukan tentang manusia, bukan tentang Abraham, Ishak, Yakub, Musa, siapapun yang kamu kagumi. Tapi cuma tentang satu pribadi yang dari tadi kamu puji dan sembah dia itu. Nah hari ini apa yang saya persiapkan, saya kasih judul, kasih tak berkesudahan. Tanpa janjian saudara nyanyi banyak tentang kasih. Nah agak beda kasih manusia dengan kasih Tuhan. Kalau manusia bersyarat. Nah dalam Tuhan saya mesti saudara uji ya gitu. Jangan cuma telan mentah-mentah. Kasih itu person. Tuhan adalah kasih. Nah itu. Jadi nggak main perasaan di situ. Jadi kasih itu person. Konkretnya gini, dia nggak bisa berhenti mengasihi kamu. Sekalipun dengan alasan dosa. Pelan-pelan, saya tadi bilang jangan asal telan. Bertanya, gitu. Iman yang baik itu begitu kamu bertanya, ya, gitu. Saya ulang lagi, kasih bagi Tuhan itu person. Tuhan adalah kasih. Nah, jadi dia nggak berhenti mengasihi kamu karena alasan dosa. Tapi kamu yang berhenti mengasihi dia. Saya yang berhenti mengasihi dia. Kalau Tuhan berhenti mengasihi kita dengan alasan apapun 5 menit aja. Artinya dia berhenti jadi Tuhan 5 menit. Nah kalau kamu ngerti ini. Bahkan kamu gak perlu disuruh menyembah. Kamu akan menyembah dia. Ini yang paling penting. Jadi dalam kekristenan Tuhan itu perlu dikenal, bukan tahu. Perlu dikenal. Nah, pelan. Ya, ini kasih. Kita dalam frame itu dulu. Apakah Tuhan hadir di satu keluarga karena ditemukan iman dan kekudusan? Pelan-pelan. Ini keras sedikit, gitu ya, gitu. Waktu Tuhan makan bersama Zakheus. Zakheus sudah kudus. Udah ada iman di situ. Nah, itu. Dengan perempuan sundal. Yesus duduk dengan dia. Coba lihat. Nah, ini penting untuk kita punya fondasi. Tempat kita berpijak kuat. Kalau enggak kamu akan diombang-ambingkan dengan segala konsep pengajaran apapun yang kesannya baik. Gitu. Nah kamu mesti tahu. Yesus datang dengan mereka. Perjumpaan itu yang buat mereka berubah. Jadi kekristenan tanpa pengalaman jumpa. Kita gagal jadi Kristen. Udah itu aja. Dia cuma jadi agama. Yang penuh aturan. Sekali lagi. Kasih dimulai di awal penciptaan Eden. Cuman satu atmosfernya, kasih. Tuhan jalan sama Adam. Tuhan bercakap-cakap dengan Adam. Bertukar pandang, bayangin. Gak ada yang lain, cuman ada satu itu. Begitu jatuh, kasih berubah jadi perbudakan. Dalam perbudakan, agama lahir.
Jadi Kristen bukan agama. Kristen itu gaya hidup. Nah, Kristus datang untuk mengembalikan itu. Nah, harusnya gereja di situ harusnya. Apa itu gereja? Satu masyarakat yang ilahi. Itu gereja. Membangun gereja artinya membangun satu masyarakat yang ilahi. Artinya gini, bukan tunggu orang baik dulu baru ke gereja, bukan. Gitu. Dalam perjalanan 34 tahun sama. Ini background saya di Ambon ya gitu. Di sana Protestan Calvinis. Jadi waktu kami masuk, ngeri benturannya. Alkitab kita sama tapi kita berkelahi. Nah, udahlah. Saya sudah ngeri banget. Jangan ke gereja itu tuh, setan tuh. Kalau gitu. Tepuk-tepuk tangan tuh di situ kira-kira kan. Tapi itu yang harus saya lalui. Harus saya lalui. Saya pergi baptis orang, mereka menangis kan kita baptis di pantai. Jadi di mobil mereka menangis. Karena gue Pentakosta langsung gue pikir hadirat Tuhan. Sedap gak tuh? Padahal waktu saya tanya, Bu kenapa menangis? Suaminya lagi asa golok. Lu pulang gue potong tuh. Hah, lu bayangin. Coba lihat. Peperangannya begitu kira-kira, ya, gitu. Nah, sekarang dalam bersyukur, pujian, sama. Saya ketipu. Orang Ambon tukang nyanyi, Batak, Manado, mabok juga nyanyi. Jadi waktu saya pikir, hadir ini jadi perasaan yang jadi alat ukur. Baru saya tahu gue ketipu. Pujian bukan nyanyi. Pujian kamu harus kenal yang kamu puji. Kalau cuma nyanyi, mereka mabuk juga nyanyi. Habis itu pulang berkelahi. Kira-kira begitu. Nah, ada satu contoh saudara. Tentang keluarga ya. Wow. Waktu saya persiapkan ini, saya nggak heran. Mulai dari keluarga saya, dari saya sendiri. Bagaimana saya bangun keluarga. Bagaimana keluarga-keluarga yang saya nonton. Kira-kira gitu ya. Gitu. Kalau saya pakai ukuran kebenaran. Dan ini saya ambil satu cerita klasik di Alkitab ya. Gitu. Yang saya temukan melalui keluarga ini. Hancur. Namanya Yakub. Ingat Israel belum ada. Belum ada bangsa itu. Mulai dari Yakub. Apa yang bisa saya bilang? Gitu. Saya tulis ini. Kotor, memalukan, menyedihkan. Nah, ini bisa jadi kabar baik buat kamu. Itu. Arti namanya keren. Yakub artinya penipu. Ada yang nama Yakub di sini? Nah, cara Tuhan menyelesaikan dia, memproses dia jatuh cinta sama Rahel. Rahel cantik banget. Nah, dia ketemu besannya, namanya Laban. Siapa Laban? Kalau Yakub penipu, Laban jenderalnya tipu. Nah, nanti kamu baca cerita ini keluarga nih. Kamu baca. Yakub tipu Laban, Laban tipu Yakub. Yakub tipu Laban, Laban tipu lagi. Mereka berdua baku tipu 20 tahun. Saya berdoa supaya lu gak ketemu mertua kayak gini, oke? Besan-besan kayak gini. Wah. Nah, kamu lihat bagaimana Alkitab begitu membeberkan orang-orang yang dia pilih. Terbuka semuanya. Luar biasa. Nah, sudah mau lihat tipuan yang paling parahnya. Dia cinta Rahel. Rahel cantik banget. Pesta, duduk di pelaminan, Rahel di samping. Bangun pagi jadi Lea. Nah, gimana tukernya? Alkitab nggak tulis, jadi lu tebak sendiri, oke? Gitu. Kamu lihat gak tipu menipunya sampai di situ? Bangun pagi berubah jadi Lea. Lea wanita cacat.
Gak ada cowok mau sama dia. Nah, jadi papanya berpikir harus pakai tipuan untuk kawinin dia. Nah, lihat, gak cinta tapi bikin anak. Nah, mari kita baca. Jujur banget Alkitab. Kejadian 29 ayat 31 ya sampai 35. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, nah ini kondisi dalam pernikahannya, rumah tangganya. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Udah nikah sengsara, saudara. Nah ini. Jadi kalau pertama bulan madu, habis itu bulan empedu, kira-kira begitu. Oke? Lihat. Sekarang tentulah aku akan dicintai suamiku. Nah, itu peperangan dia. Ya. 33. Mengandung pula lah ia. Anak satu belum berubah. Bikin anak lagi. Lalu melahirkan seorang laki-laki dan ia berkata, sesungguhnya Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai. Tadi lihat, sekarang dengar. Nah, ini bukan permainan kata, saudara sebut. Jadi gini, apa yang terjadi kira-kira? Komunikasinya kayak apa dalam pernikahan mereka? Dari bedah literatur saya temukan cacatnya Lea matanya picek. Jadi ya nggak cantik kira-kira gitu. Nah mungkin kalau ngomong kira-kira gini. Picek mana kopi? Nah kira-kira gitu. Bayangin ada pernikahan kayak gini. Yang ketawa artinya mengaku, oke? Nah kayak gitu. Keren gak Alkitab jujur ya? Gitu. Dia nangis terus. Ini keluarga kayak gini nih. Tadi lihat, sekarang mendengar. Lalu ia menamai anak itu Simeon. 34. Mengandung pula lah ia dan melahirkan seorang laki-laki lagi. Udah 3 kali nih. Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Itu perjuangannya. Oke, ayat terakhir 35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, lihat perbedaannya. Mengeluh 3 kali, itu jujur saudara, bukan main-main. Ya, di sini dia bilang gini, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dia berhenti dengan semua keluhan. Nah, kira-kira dari mana nih perubahan ini? Yang saya singgung di depan. Jadi Kristen tanpa pengalaman jumpa, kamu gagal. Kamu cuma jalanin ritual agama. Ini yang saya sebut intervensi Tuhan. Makanya saya buka tadi gini. Kita berpikir bahwa Tuhan hadir kalau di dalam keluarga itu ada kekudusan dan iman. Bisa. Tapi nggak harga mati di situ. Coba putar film hidupmu 20 tahun ke belakang. Siapa kamu? Di mana Tuhan ambil kamu? Bandingkan dengan hari ini. Apa dulu Tuhan nggak ada? Wow. Perasaan bukan alat ukur. Perasaan boleh terlibat dalam apa saja. Tapi dia bukan alat ukur. Ini luar biasa. Sekali ini aku akan bersyukur. Waktu dia rubah pilihannya. Lahir anak yang terakhir. Dia kasih nama Yehuda. Artinya praising the God. Pujian. Pujian itu dilahirkan. Di situ saya menghabiskan 7 tahun untuk merubah orang Ambon yang tukang nyanyi ya, jadi pemuji. Pujian dilahirkan. Kamu nggak bisa puji yang kamu nggak kenal. Gitu.
Wow, kalau tadi kamu resapi setiap lirik lagu tadi yang kamu nyanyi. Wah, itu kita. Nah, jadi saya waktu bangun ini saya merubahnya 7 tahun tuh bukan jangan ditiru. Mungkin karena terlalu bandel orang Ambon gitu. Jadi kalau orang Ambon bilang beta tahu Pak, artinya nggak tahu. Ah gitu. Nah, makanya perlu waktu lama untuk merubahnya. Yang cuma nyanyi agama jadi saya sampai di satu saat saya panggil, saya nggak rubah jemaat, saya rubah timnya. Karena waktu kita di depan, kita one step ahead. Kita harus benar-benar jadi bukti nyata dari apa yang kita nyanyikan. Jadi saya panggil, saya punya worship leader, saya bilang mulai besok, kalau satu gereja nggak nyanyi, lu nggak salah. Dia lihat saya. Tapi saya nggak mau kamu suruh mereka nyanyi. Dia lihat, ya, saya gembala, lu mesti dengar. Gitu. Itu benar. Nggak apa, kalau mereka nggak nyanyi, kamu nggak salah. Tapi saya nggak mau kamu suruh mereka nyanyi. Penyembahan nggak bisa disuruh. I will worship. Aku memutuskan. Kalau saudara nggak nyanyi, itu persoalan lo. Kenapa lo nggak nyanyi? Nah, jadi nggak gampang memang nggak gampang. Karena kita meniru kan, semuanya kita niru. Kalau saudara ngerti, coba. Terminologi untuk bersyukur tuh kata dari 2. Saya pilih satu aja. Kiss, mencium. Proskuneo. Coba, apa alasan kamu mencium seseorang? Tadi waktu kita masuk ke sini, kita cium seseorang. Kenapa? Hubungan atau jarak? Itu nggak mungkin dong. Mau nggak Bapak Gembala bilang ini? Habis kebaktian, kita cium satpam di bawah. Mau? Iya dong. Nah itu. Tapi kita ini sudah kita suka bikin gitu. Bangkit berdiri disuruh, tepuk tangan disuruh. Nggak bisa. Gak bisa. Kamu harus kenal. With understanding. Nah itu penting banget. Nah waktu Lea melahirkan Yehuda, kamu akan lihat. Yang berubah bukan keluarga, sejarah bangsa berubah. Dari Yehuda lahir Yesus. Lihat. Ini. Ya. Berikut lagi. Yakub bukan satu istri. Coba. Saya nggak kasih surat izin buat saudara boleh kawin banyak. Enggak. Tapi kondisinya secara finance segala macam hebat. Kejadian 30:43. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. 3.000 tahun lalu unta keledai itu kendaraan saudara. Nah itu. Nah tafsir sendiri. Lihat sekalipun dia kaya. Tapi dia gagal jadi bapak. Itu. Ini keluarga kembali lagi. Dan di hari tuanya dia menikah lagi dengan Rahel. Itu udah 4 istri itu. Gitu. Nah dari pernikahan itu lahir anak namanya Yusuf. Nah ini masih dalam keluarga nih ya kalau saudara lihat. Artinya gini, kamu bisa ada di titik terendah. Tapi kalau kamu tahu siapa yang kamu harus cari. Wah itu keren banget. Tuhan bukan Tuhan yang duduk pangku tangan di sorga. Tuhan yang saya layani, yang saya kenal. Dia Tuhan yang ada di arena. Saya ketemu orang yang kalau doa maki-maki Tuhan, saudara. Saya cuma bisa diam. Nah, satu yang saya ambil kesimpulan, dia sedang jujur. Dia sedang gelap. Dia sedang gelap. Dan itu kejujuran dia. Kalau suaminya pergi kerja, dia kunci pintu, dia maki. Nah, agama ngajarin nanti lu neraka lu, katanya gitu. Banyak pengajaran begini. Lu gak takut neraka. Yang begini nih, yang kampungan tuh yang gini-gini. Gitu. Satu kali dia dengar suara Tuhan. Audible. Sementara dia lagi marah-marah. Nyalain TV. Tuhan keren banget. Buka YouTube. Pas dia buka, khotbah.
So tahu tuh pendeta, masih gitu-gitu tuh. Jadi kita ketemu dia sudah pulih. Saya ajak istri, kita duduk di Kelapa Gading, kita duduk makan, dengar dia cerita. Terus saya lihat, Tuhan ya, luar biasa. Tuhan luar biasa. Saudara, nah semua pengajaran yang saudara sudah terima, kira-kira sudah membentuk saudara sampai di mana? Gitu. Siapa Tuhan buat kamu? Boleh dong kita gagal, gitu. Tapi bukan berhenti di situ. Satu kali saya diskusi, ini adik saya di Melbourne. Dia sudah 40 tahun di sana. Dia Master Calvin Evangelical. Sampai gini, Bram ngapain sih lu Calvinan saya gitu kan. Dia cuma bilang gini, gue lebih Pantekosta dari lu Chris. Gitu. Terus kita ngobrol. Sampai di satu statement dia bilang gini, lu tahu gak Hitler yang bunuh 6 juta orang Yahudi. Baru Yahudi Chris. Belum yang lain. Saya bilang, lalu kenapa? Kalau napas terakhir dia panggil Yesus. Selamat Chris. Saya diam, yang benar loh Bram. Ya kan dia gak panggil. Saudara, apa risiko terbesar Tuhan waktu dia buat manusia? Namanya free will. Tapi di dalam risiko itu, free will, terletak kualitas tertinggi di atas semuanya. Kamu bukan mesin, tekan tombol taat. Bukan, gak ada kualitas Tuhan kalau kayak gitu. Free will. Risikonya gini, ciptaan bebas menolak pencipta. Tuhan tahu. Tapi di dalam free will terletak kualitas tertinggi. Waktu kamu pilih percaya dia, bukan diancam. Ada banyak bentuk pengajaran yang begitu. I will trust you. Wah, itu berkualitas banget. Begitu juga tadi dalam ibadah saudara. I will worship. I will worship you. Wow. Kata intim tentang penyembahan itu mencium. Coba lihat itu. Wow, luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita ke Yakub. Wah. Yakub lahir di usia tuanya, Yusuf lahir di usianya tuanya Yakub. Yakub buat perbedaan. Anaknya udah banyak, yang ini dibedain, bajunya mewah, semuanya perlengkapannya mewah. Ya bagaimana mereka nggak benci? Makanya dia gagal sebagai bapak. Kalau saudara tarik satu kesimpulan masalah dunia sebenarnya fatherless. Mau kemana aja di situ. Itu. Termasuk di gereja. Gereja punya banyak pemimpin. Tapi nggak banyak bapak. Ngaku-ngaku bapak bisa. Apa bedanya pemimpin sama bapak? Pemimpin memanfaatkan orang. Kalian yang di dunia kerja, di sekuler, kalian tahu itulah. Ya, saya orang di gereja ya, gitu. Tapi bapak mengoptimalkan anak. Bapak nggak cemburu kalau anaknya hebat. Justru lebih bagus kalau standarnya saya mundur, kira-kira gitu. Ya. Tapi kalau pemimpin cemburu. Dalam tim, coba ada kecemburuan. Nah, itu dia. Itu spirit. Harusnya gereja memang beda. Makanya saya bilang gereja membangun masyarakat yang ilahi. Kamu bawa yang berantakan sini, mari. Pakai bahasa gaul aja, lu bawa anjing babi ke sini, masuk. Tunggu 2-3 tahun. Semua berubah jadi mutiara. Sebab firman mengubah, saudara. Firman mengubah. Iman bukan intelektual. Iman tidak anti intelektual. Tapi dia bukan intelektual. Dia lebih tinggi. Semua sains apa saja, ya semua intelektual itu gini. Saya percaya kalau bisa dibuktikan. Nah, kamu harus buktikan apa yang kamu ngomong kan. Nah, sampai di iman,
Bilang lebih tinggi. Iman bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Jadi dia tidak anti, tapi dia bukan. Dia tinggi. Nah, sekarang Yusuf dibenci. Sudah gak ada yang lain, mau dibunuh. Cuma karena dia cerita mimpinya. Ya memang gak enak. Wah ini lu mimpi. Gua mimpi. Lu semua nyembah gua. Ya siapa yang gak marah? Habis itu bapaknya lagi tunjuk. Papa juga nyembah saya. Gimana gak marah? Coba lihat tuh. Tapi itu yang saya bilang. Tuhan terlibat dalam keluarga yang berantakan ini. Mimpi. Apa dia karang mimpinya? Enggak kan? Nah akhirnya dibunuh. Dibuang ke sumur. Siapa yang selamatkan? Yehuda. Tapi selamatin juga gak bagus. Nah setelah kita gini. Kamu gak bisa tahu seketika satu proses itu. Tapi kalau kamu mau tetap tekun, sabar, kamu akan lihat hasil akhir. Ada orang asing lewat, jual aja, dia pasti mati. Mending kita jual, akan dapat duit. Nah sekali lagi kan, ini cuma cara aja supaya Yusuf dipisahkan. Wow, dia dipisahkan, jadi budak di Mesir. Habis itu masuk penjara. Coba lihat Tuhan di mana? Nah kira-kira gitu kan. Kita ambil kata depan tadi kasih itu. Nanti dulu terjemahannya bisa lain saudara. Anugerah bisa datang lewat kesesakan. Bisa lewat apa aja. Jalanin hidup ini hitungan matematika gak laku. Nah gak bisa. 13 tahun di penjara. Di penjara karunianya muncul. Dia terjemahkan mimpi juru minum, juru roti. Mereka bisa keluar. Bahkan dia bilang gini. Jangan lupa saya ya. Tolong dong gimana caranya supaya saya bisa bebas. Dan mereka lupa. Bisa, itulah hidup. Terus Tuhan tinggalin dia? No. Kita tahu cerita karena ada Alkitab. Ya tahu? Nah, tiba-tiba saudara lihat, wah. Saya cuma mau bilang begini, saudara dan saya gak bisa hidup di luar dia. Kamu bukan sutradara hidup. Bukan. Nah, mari kita lihat kisah ini ya. Wah. 1 Korintus 10. Ayat 11. Semua ini menimpa mereka sebagai contoh dan ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di waktu di mana zaman akhir telah tiba. Artinya gini, Alkitab ditulis untuk Israel atau perjanjian lama itu bagi kita. Ayat ini sedang bilang begitu. Kita kan belum lahir. Belum lahir dong waktu ini ditulis. Ditulis bagi mereka, bagi kita ini belajar. Jangan ulang, jangan perbuat yang mereka bikin. Maksudnya gitu. Nah ini makanan bagus buat kita. Anugerah datang dalam bentuk sering kesakitan, kehilangan, kekecewaan. Itu kayak gitu. Gitu. Nah Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kata lain atau arti dalam dari kata kasih karunia ini. Kemampuan ilahi. Kamu mau coba hidup di luar itu? Orang yang hidup dalam kasih karunia. Dia hidup dalam kemampuan ilahi. Kamu bisa kudus? Gimana kudus menurut kamu? Nggak nonton TV? Nggak gadget-gadgetan? Ibu-ibu pakai daster terus nggak ke mall, di rumah. Itu kudus? Mau coba? Coba setahun. Lu bukan kudus, lu kampungan.
kudus. Kamu nggak bisa, kamu dikuduskan. Kamu bisa benar berapa jam? Kamu dibenarkan. Nah, mengerti ini, kita mesti tahu kita nggak bisa lepas. Kita cuman ranting yang hanya perlu melekat. Ranting gak menghasilkan buah. Pokoknya yang kasih buah. Ranting cuma perlu melekat. Cuman kita yang mau lepas. Nah, sebenarnya itu contoh yang Tuhan ajar buat kita. Orang Kristen cuma perlu melekat. Nah, tuh. Semua bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Nah, kita lihat kisah Yusuf, Kejadian 41 ayat 25. Dia sudah di penjara nih. 13 tahun, keluar usia 30 tahun. Wow. Firaun mimpi. Lihat. Kamu bisa lihat sekarang, lihat benang merahnya ya. Lihat intervensi Tuhan. Yang dia terjemahin juru minum, lupain dia. Sekarang Firaun yang mimpi. Seluruh ahli nujum, seluruh semua tukang jampi gak mampu terjemahin. Tiba-tiba tukang juru minumnya bilang, ya saya jadi ingat ada tuh budak satu di penjara. Dia yang terjemahin mimpi saya. Firaun bilang panggil. Gini, kalau Tuhan sedang tuntun kamu bertemu seseorang, artinya bukan cuman kamu, orang itu pun sudah dipersiapkan. Nah ini kamu lihat. Makanya bilang misteri itu ini kamu gak ngerti. Waktu Tuhan pimpin kamu bertemu seseorang, orang itu juga dipersiapkan sama Tuhan. Jadi Tuhan gak main teka-teki dengan kita, enggak. Nah sekarang di depan raja, di depan ahli nujum, semua tukang sihir semua. Saudara dengar, Mesir 3000 tahun lalu itu New York, kota dunia. Jadi Firaun bukan cuma mimpin sepotong wilayah gitu, enggak. Nah, di situ narapidana Yusuf ini keluar, diperhadapkan dengan Firaun. Ini jawaban dia, Kejadian 41 ayat 25. Kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Nah, waktu Yusuf ngomong ini bukan mantra, bukan jampi, bukan. Itu Tuhan di dalam dia. Gitu. Hikmat Tuhan dalam hati dan mulut kamu. Waktu kamu ngomong, orang yang dengarnya diubahkan. Saudara, kalau hikmat dari kamu, mungkin kamu ngomong biasa, tapi dalam omonganmu ada nyawa. Itu bedanya. Wow, lihat apa respon daripada Firaun. 41 ayat 38, berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh roh Allah? Kira-kira kalimat ini kalimat orang yang kenal Tuhan atau apa nih? Dari mana Firaun bisa ngomong seperti ini? Nah saya juga gak tahu. Nanti di sorga kalau kita ketemu kita tanya dia, oke? Gitu. Ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu. Ini kalimat keluar dari mulutnya loh. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kira-kira Yusuf kuliah di mana? Keluar penjara. Ini yang saya bilang, revelation itu yang diungkapkan. Itu terjemahannya, pewahyuan tuh diungkapkan. Artinya waktu kamu bicara, orang bisa ngerti tanpa belajar. Pemimpin dan murid beda dong. Tuhan cari disciples. Banyak leaders tanpa proses disciples. Kalau cuman sampai di situ, itu akademisi. Kamu bisa kasih informasi tanpa impartasi. Tapi kalau disciples,
Itu teladan. Wow. Sudah 42, Kejadian 41 ayat 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jari dan mengenakannya pada jari Yusuf. Ini dia udah siapin, ini kehormatan tertinggi langsung dari jarinya, saudara. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Kayak dongeng ya, sudah? Enggak. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Pa'anea. Kamu tahu nggak arti namanya? Allah berbicara. Belum kenal Tuhan Firaun. Ini budaya mereka, itu dia kasih nama itu. Tapi itu kehormatan. Gitu. Nah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istri. Jadi istri pun raja yang kasih. Itu pilihan dari orang terhormat yang kasih. Dan nama Nat dari istrinya punya arti yang sama. Tuhan berbicara dan hidup. Kamu lihat benang merahnya mulai kamu bisa lihat. Wow. Belajar menunggu, saudara. Dengan sabar. Itu akan memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Karena masa penantian memberi kita kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk waktu yang mengasah kita. Dan kamu bersinar. Ini tulisan Oswald Chambers. Oswald Sanders bilang gini, tidak semua orang dapat membawa sebuah cawan yang penuh. Nah, Yusuf menjaga cawannya tetap penuh. Wow. Wow, luar biasa. Lihat, usia 17 tahun dapat mimpi, dibuang, dijual. Kemudian jadi pegawai Potifar, lalu 13 tahun masuk penjara, berarti dia keluar usia 13 tahun, langsung jadi menteri tanpa Lemhanas. Ada nggak? Tidak ada. Berkuasa penuh, bayangin. Mengambil tugas yang universal, nggak ada kursus manajemen yang intensif, nggak ada. Tidak. Yusuf membagi gandum seperti pasir. Tidak. Nah, ini yang saya bilang kuliah agung. Ya. Mari bersyukur, saudara. Lihat dari keluarga yang berantakan ini. Apa sejarah akhirnya? Dari Yusuf. Satu bangsa lahir, Israel. Hari ini mungkin kamu masih menangis, masih semua. Saya nggak kenal saudara. Who knows? Di tengah orang-orang yang duduk sini, 3-5 tahun di depan ada orang yang penting dari sini, yang kamu nggak tahu. Ada Yusuf di akhir zaman untuk itu. Ayat terakhir, 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Kira-kira rangsangan apa dalam saudara yang saudara perlu utamakan? Saudara di metropolitan, banyak banget tuh. Kita ke gereja, kita keluar, iman kita cuma muncul di event, bukan di identitas. Sayang banget. Berapa puluh tahun kamu jadi Kristen? Gitu. Tuhan kita punya Yesus. Tahu gak? Orang perjanjian lama gak punya. Jadi
Gini, saya pakai kata ini. Orang perjanjian lama hidup dengan realitas yang di luar. Konkretnya gini, Roh Kudus belum ada. Roh Kudusnya di luar. Roh Kudus perlu menghampiri mereka. Mau itu Elia, mau itu semua orang yang kamu kagumi. Mereka gak ada Roh Kudus di dalam. Mereka Roh Kudusnya di luar. Perlu Roh Kudusnya masuk baru mereka bisa bernubuat, melakukan mujizat. Itu pun seperti daun berguguran mujizat-mujizatnya. Nah kita di zaman Yesus perjanjian baru. Kita hidup dengan realita yang di dalam. Roh Kudus di sini. Artinya kita lebih. Pertanyaannya mana manifestasinya? Cuman satu. Apa yang kita kasih makan tiap hari? 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Ini kan beda. Mereka dulu gak ada. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, kamu punya yang semua orang gak bisa kasih. Tuhan sudah install 2000 tahun lalu, lu belum lahir. Semua udah di dalam kamu. Kita yang gak tahu bagaimana mengeluarkannya. Coba. Waktu Tuhan mau naik dia bilang, ini seluruh janji dia bilang, kepada orang percaya, bukan untuk pendeta. Inilah tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Ini bukan janji buat pendeta, buat orang percaya. Yang penting lo orang. Oke. Ayo. Apa beda saya dan kamu? Hanya di fungsi. Semua kita imamat rajani, semua kita punya akses langsung. Nah, kalau kamu masih belum di sini. Nah ini dia, kita Kristen tapi mental kita anak kos, budak. Kamu sama. Pak Kris kan hamba Tuhan. Lalu lu hamba siapa? Semua kita imamat raja. Kita punya akses. Kita punya langsung. Kita tanda-tanda menyertai orang percaya. Minum racun maut gak mempan. Lu minum kopi ke dokter. Gak ada tanda lu. Coba bangkitin orang mati. Nah, iblis bisa pakai penyakit, tapi penyakit bukan iblis. Iblis bisa pakai segala cara untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, saudara mesti tahu ini identitas. Christ in me, the hope of glory. Mari, worship team, saya undang ke atas. Bayangin. Ada satu ayat yang akan saya pakai kapan aja. You are God masterpiece. Kalau saya bangun pagi, saya nggak bikin konsep doa. Saya duduk, saya buat pengakuan seperti Daud bilang kepada jiwanya, hai jiwaku. Nah, saya kalau bangun pagi, saya diem. Kalau saya nggak tahu mau ngomong apa, saya buat pengakuan. Grace, you are God masterpiece. Kita maha karya Tuhan. Maha karya Tuhan bukan bintang Orion. Seluruh seniman punya masterpiece. Michelangelo dia bisa bikin 4 tahun habis waktunya cuman lukis di plafon itu. Sampai matanya rusak. Johann Sebastian Bach, sebut semuanya Beethoven. Mereka punya mahakarya. Nah mahakarya Tuhan bukan malaikat. Bukan siapa, bukan Selara Bima Sakti Tata Sukno. Kamu. Kita makhluk gambar. Kamu segambar dengan Tuhan. Nah, ini identitas kamu. Iman kamu mesti muncul di sini. Kamu masih bisa salah nggak? Sangat bisa. Cuma dia nggak bisa masuk sampai ke roh. Makanya Paulus mengajar, berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, ini yang diproses terus. Begitu kamu lahir baru, seketika rohmu sempurna. Nah, saya sengaja nih, lu mahal, kamu mahal. Gitu. Kamu mahal. Mungkin keluarga kamu, background kamu, saya anak haram pak. Bapak lu, mama lu yang haram, lu gak haram. Kamu kan gak kepingin lahir. Kita bisa berantakan kayak apa.
Tapi waktu kamu jumpa dengan Sang Mahakarya itu, kamu diizinkan lahir, hidup, berarti kamu masterpiece. Sekarang melalui iman kita kepada Yesus yang membawa kita hidup. Apa tujuan kita coba? Agama ngajar gini, supaya masuk surga. Surga tempat. Surga bukan tujuan. Apa tujuannya? You become like Jesus. Hah? Nah itu. Kamu menjadi serupa dengan Kristus. Amasya, nanti roh-roh amasya itu lo mesti usir. Nah itu. Kamu gak yakin. Itu identitas kita. Kamu berharga bukan kata orang. Bukan orang yang menilai. Itu semua berdasarkan apa istilahnya sosial. Berarti mahal tas lu gak mahal. Jam lu yang mahal, lu gak mahal. Kalau kamu tahu firman, saya God masterpiece. He has created us new in Christ Jesus. So we can do the good things He planned for us long ago. Dia udah siapkan, udah dia install lama di dalam kamu. Ini cuman saya tergerak. Ini seperti profetik saja. Saya minta yang 30 tahun ke bawah. 30 tahun ke bawah. Bukan berarti yang lain nanti dulu. Pelan-pelan. Ini cuman karena kita bicara Yusuf hari ini. Saya minta yang 30 tahun ke bawah. Boleh gak kamu berdiri? Coba. Ada di sini yang 30 tahun ke bawah. Berdiri. Coba. Oke. Keren. Gini. Lihat saya. Baca ya. Baca. Semua nabi di Alkitab. Mereka bernubuat. Mereka udah mati. Kamu baca. Mereka gak lihat nubuatannya. Mari saya bilang. Kamu sedang hidup di zaman. Untuk menggenapi nubuatan-nubuatan ini. Bersiap untuk hal-hal baru yang Tuhan akan buat dengan kamu. Enggak, ini bukan sombong. Bukan. Ini satu deklarasi buat kamu. Saya Yusuf akhir zaman. Saya generasi ini di akhir zaman. Orang gak benci kamu gak jahat. Orang benci Yesus yang di dalam kamu. Mereka bisa robek kamu punya baju. Prestasi. Mereka bisa robek. Tapi mereka gak bisa robek mimpi kamu. Mereka gak bisa ambil. Jaga itu seperti kamu menjaga cawan kamu tetap penuh. Tuhan gak pernah main teka-teki sama kamu. Enggak. Ini. Tahu gak? Nyanyian penyembahan dengan iman. Itu akan menjadi penyembahan berdaya cipta. Bukan asal kosong. With understanding. Dan ku mau seperti Yesus tadi lu bilang. Yesusnya lebih mau, bukan kamu. Yesusnya lebih mau kamu seperti dia. Nah itu. Secara fisik penampilan, enggak, iya itu bohong. Itu bohong, ini di dalam. Ini tentang di dalam. Orang benar di depan raja-raja dia akan berdiri. Who knows? Saya enggak kenal kamu. Dari antara kalian. Akan ada orang-orang penting nanti. Terima kasih. Bapa, hamba berhenti berbicara. Tapi engkau tidak berhenti berbicara. Untuk semua. Sekarang hamba berdoa buat mereka. Generasi ini Tuhan. Inilah generasi yang akan menggenapi semua nubuatan-nubuatan ini. Terima kasih. Aku berdoa juga buat para orang tua. Kalau kalian masih hidup, artinya Tuhan masih punya second chance. Kalian bukan tua, kalian hidup dengan berkat hari Tuhan. Jangan nilai dirimu berbeda dengan yang Tuhan nilai. Semua kita berharga. Berusaha. Tuhan, engkau sayang umatmu di sini melebihi siapapun yang bisa bilang itu. Bersiap untuk hal-hal baru yang Tuhan akan buat. Aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Aku memanggil berkat samudra raya. Aku memanggil berkat embun pagi. Aku memanggil berkat keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub.
turun bagi anak-anakmu di sini. Mari Bapa, terima kasih Engkau sayang kami. Hari tua kami bukan penghalang, kondisi fisik kami bukan penghalang. Selagi kami hidup, suara kami bisa menjadi suara Tuhan bagi siapapun yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang berjanji, pintalah dalam namaku, maka aku akan memberinya. Amin. Wow. Tuhan berkati. Pak Gembala.